Halo, Cijes, kabar sehat? Hai, hai, iya sehat. Daniel gimana? Sehat nggak? Sehat juga dong. Apalagi kemarin Ah, habis kita baru nonton ketemu tadi MotoGP. sore ya. Iya, baru ketemu tadi. Baru pulang dari nonton MotoGP, semakin sehat nih, Ci. Kemarin hujan ya katanya. Iya, hujan, habis itu padat banget gitu ya, karena katanya penontonnya itu sampai 60.000. Ini pasti para Hmm, cuan troopers kita juga perhatiin kan, dan itu juga kan yang makin ramai di sana itu adalah pawang hujannya ya, yang paling bikin ramai. Lucu banget ya, lucu banget di sana kalau kita lihat, engineer, malah bang lebih engineer, viral daripada yang juara satu. engineer. Iya. Nah, ini kita sambil nunggu Ko Arfannya, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu ya, Ci Jess ya, terkait dengan Saya Kaya terlebih dahulu ya. Karena kan Oh, sure. sayakaya.id ini juga adalah portal untuk jual beli reksadana gitu ya, Ci Jess, bener kan ya? Betul banget. Dan kalau misalnya Ah, teman-teman ah. yang belum tahu ya soal Saya Kaya. Nah, Saya Kaya ini adalah Mm-mm. agen reksadana. Kita udah obviously terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan yang menarik banget menurut aku salah satu our competitive advantage adalah kita punya produk reksadana itu very curated. Mungkin teman-teman sendiri yang udah investasi di Saya Kaya juga bakal mengatakan hal yang sama ya karena reksadana di Mhm. kita tuh terpilih banget, istilahnya terpilih banget, dan kita juga benar-benar memperhatikan diferensiasi daripada reksadana yang ada di kita. Jadi salah satu mungkin value dari Saya Kaya itu adalah reksadana kita itu beda banget. Yang terpilih itu beda banget di antara yang lain gitu. Jadi Mhm. reksadananya itu top banget deh performance-nya kalau aku boleh bilang. Dan tentu Mhm. aja bulan ini kita juga bakal kedatangan manajer investasi baru yaitu KCIM dan performance-nya juga top banget. Itu top one percentile ya di ID di Mhm. seluruh reksadana di Indonesia, especially equity sama campuran. Jadi teman-teman harus banget nih daftar di Saya Kaya buat investasi reksadana gitu. Harus dong. Saya aja udah daftar nih, Ci. Udah jadi salah Uh, satu nasabah Saya Kaya nih. Dan bener sih kata Ci Jess. Bener nih kata Ci Jess ya, produk-produknya itu kayaknya yang ditawarkan beda gitu ya dari platform-platform lainnya gitu ya. ya, Dan tentunya ini pasti akan bikin lebih banyak cuan nih bagi para cuan troopers. Nah, kita sambil sapa-sapa dulu nih para cuan troopers kita yang udah bergabung. Ada Kak Alin nih, halo Kak Alin, kabar sehat ya Kak Alin. Ada halo. Cynthia.limanas katanya nggak sabar nunggu kisi-kisi dari Saya Kaya. Waduh, ini udah siap-siap dengan buku catatan nih kayaknya nih, Cijes. Ini ya, Kemudian, meaningnya ada dua ya, mhm. kisi, kisi AM sama kisi-kisi. Jadi ada dua nih meaningnya, kisi-kisi. Oh, meaningnya ada dua ya, kisi AM dan kisi-kisi, gitu Iya ya. nih kayaknya. Nanti, nanti boleh dijelasin kali ya, dua-duanya ya. Oke, Jadi ini kan sambil kita menunggu. tunggu bulan 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 Maret dan Mhm. awal April lah ya, awal April karena kita Iya. memang proses untuk rekening penampungnya. Jadi nanti kita akan ada Mhm. manajer investasi baru yaitu KCAM. Mhm. Nanti ini ada Oh, Arfan ya. oke. Nah, Arfan kan dari KCAM. Nah, Mhm. one of the things that I'm most excited about nih karena Mhm. KCAM ini punya satu produk equity fund yaitu KC Equity Fund dan menurut aku performance-nya bagus banget. Ya tentu aja lah ya, Hmm. finish Arfan gitu. Iya, harus. Mungkin Oke, udah datang jadi deh. jadi ini bakal bakal meningkatkan performa ya dari kisi AM ini pasti akan meningkatkan performa juga ya kalau kita beli reksadananya pakai Saya Kaya. Iya dan tentu aja karena di saya kayak ini teman-teman kan bisa nanya langsung kan sama MI-nya. Jadi teman-teman bisa dapat insight langsung Mhm. dari si pengelola investasinya yaitu Arfan dan juga banyak banget sih sebenarnya nanti kelas-kelas dan edukasi yang bakal kita lakukan kayak eh, hari Kamis ini itu kan salah satu produk yang favorit banget di saya kaya itu adalah Mhm. Trimegah Aset punya Balance Absolute Strategy, Trimegah Bastra. Dan itu kita akan Mhm. ngundang MI-nya langsung, yaitu Om Gary ini. Om Gary akan kita invite dan ngobrol-ngobrol bareng sama investor di saya kaya. Jadi teman-teman jangan lupa daftar dan ikutan juga nih buat um, webinarnya hari Kamis. Oke, jangan lupa save the date hari Kamis ya.
ada webinar menarik dari Saya Kaya tentunya. Nah, dan ini juga kan kalau yang namanya reksadana itu berarti untuk profil risiko yang lebih apa ya kita bilang ya konservatif ke moderat gitu ya berarti ya. Cocok nggak sih sebenarnya untuk para cuan troopers kita ini, Cijes? Sebenarnya kan banyak banget produk reksadana ya kan, Mhm, dari ada yang mhm, em, konservatif banget, money market, terus juga mhm, ada yang lebih moderat, ada pendapatan tetap, itu obligasi, terus ada campuran juga, dan tetap juga ada yang produk yang memang profil resikonya lebih agresif kayak reksadana saham. Nah, semuanya ini mhm, kan serving different needs ya, serving different investment goals. Jadi kalau teman-teman punya investment goal yang mungkin sifatnya lebih jangka pendek, nah itu bisa pilih reksadana pasar uang atau reksadana obligasi. Mungkin mhm. yang jangan dikit, nah itu boleh deh look at campuran ya, dan campuran kita itu Iya. bagus-bagus banget. Reksadana campuran kita ada Trimegah Bastra, dan ada juga Shalendra Balance Opportunity Fund. Terus ada juga of course produknya Sukor, kayak Sukor Anak Pintar, Mhm, Sukor Flexi Fund, dan itu tuh Sukor Flexi Fund juga performance-nya selama 5 tahun terakhir itu juga bagus banget. Trimegah mhm, Basra itu performance-nya selama 3 tahun terakhir CAGR-nya tuh 20% per tahun, minimal 20% per tahun, jadi itu bagus banget juga. Nah, kalau misalnya lebih tinggi lagi, nanti ada equity fund, ada reksadana saham untuk teman-teman yang mungkin mhm, jangka investasi lebih panjang dan profil resikonya lebih agresif. Nah, itu juga banyak banget pilihannya kayak Trim Capital, Trim Capital Plus, terus ada juga mhm, uh, Sukor Equity Fund, ada juga Sukor mhm. Flexi Fund. Dan nanti bulan depan ini akan ada Kisi Equity Fund. Jadi teman-teman stay tune aja nih sama produk-produknya di Saya Kaya gitu. Oh sorry, suara aku terlalu Mantap. kecil ya? Suara aku jelas nggak sih? Jelas, jelas, jelas. Mungkin rekan-rekan yang lain device-nya boleh dinaikin dikit juga kali ya volumenya. Karena kan ini kita pakai handphone, kita pakai Instagram Live, jadi emang suaranya itu harus digedein juga dari device para cuan troopers kita. Nah, Ci Jess, ini kan kalau kita lihat produk reksadana dan juga produk-produk lain. Oke nih, ini sepertinya, sorry, saya potong bentar. Ini kayaknya Ko Arfan udah join nih dari porto.id. Oke. Langsung aja kita panggil ya, Ci Jess ya. Iya. Siap, go live with porto.id. Kita bakal ngobrolin percuanan bertiga nih ya. Tadi dari Saya Kaya udah kan, ini adalah platform buat beli reksadana dan produk-produknya lengkap. Halo malam, Ko Arfan, kabar sehat? Halo, halo. Suaranya clear, suaranya jelas. Clear, clear, mantap. Oke, ya. Oke, eh Ko Arfan, ini kan tadi sempat disebutin sama Ci Jess ya terkait dengan produk reksadana sendiri dan fund manajernya nanti seperti apa. Tapi untuk para cuan troopers kita, ini boleh dijelasin dulu nggak nih Ko Arfan, porto.id itu sebenarnya apa sih gitu? Gimana nih supaya cuan troopers kita bisa relate sama porto.id? Oke, oke. Thank you waktunya. Eh, Mhm, Porto.id itu adalah komunitas retail, tapi kita mhm, itu berbasis dari fundamental, ya. mhm, Bukan berarti kita nggak suka technical, enggak. Cuman kita titik beratnya itu lebih fundamental. Nah, artinya apa fundamental? Artinya setiap saham yang kita rekomen untuk beli jual itu ada hitungannya, ada basis fundamental, dan yang paling mhm, penting nih, Daniel, yang paling penting adalah mhm, target price kita itu biasanya adalah 12 bulan ke depan. Jadi long term gain. mhm. Ini berarti cocoknya untuk cuan troopers kita yang pengen invest jangka panjang dong ya kok atau gimana nih sebaiknya strateginya? Ya, kalau saya bilang itu cocoknya Mhm. untuk investor yang mau ngerasain double, triple, quadruple dalam waktu 12 bulan. Wow, bisa double, triple, quadruple. Ini berarti more than just a beggar gitu ya. Lebih banyak malah daripada itu. Yes, yes, yes. Mhm. Kalau bisa sih 10 kali, dan 10 kali itu nggak mustahil, cuman memang sulit nyari yang 10 kali. Memang sulit. Oke, ini makanya banyak nih yang langsung bilang Ko Arfan is the best katanya. Mantap pasangan Ko Arfan dan Cijes. Oke, thank you banget ya respon-responnya. Tapi Cuan Troopers jangan lupa masukin pertanyaan di kolom pertanyaan karena pertanyaan yang menarik nanti pasti bakal dapat bingkisan menarik, merchandise menarik dari Sukor Sekuritas. Begitu juga dengan screenshot yang menarik nih mungkin dari kita bertiga nih ya. Jangan lupa di posting di story dan juga di tag
ke kita bertiga. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Ada reksadana dan juga sekarang ada reksadana saya kaya dan juga ada porto.id gitu. Saya akan nanya satu persatu ya, mungkin mulai dari Ci Jess terlebih dahulu, baru nanti kita ke Ko Arfan gitu. Kalau ngelihat kondisi market nih di kuartal 1 2022 ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah recap-nya itu bisa kita bilang ini market yang cukup mengejutkan gitu karena ada kondisi perang dan lain sebagainya, atau seperti apa nih sebenarnya? Sebenarnya kalau mengejutkan mungkin I would say yes ya, karena kayaknya mungkin Mhm, the majority of us nggak ada yang berpikir Rusia akan benar-benar invade Ukraine ya pada kuartal 1 ini. mhm, Sektor apa yang banyak main? Menurut aku kemarinan itu banyak big banks dan commodities pastinya. Tech-nya mhm, tadi tenggelam dikit, property to a little extent itu to some extent ada property, cuma menurutku propertinya juga belum banyak main. Yang paling banyak manggung ya bisa dibilang big bank sama komoditi sih gitu. mhm. Masih pada big banks dan juga komoditi gitu ya. Kalau dari Ko Arfan sendiri gimana nih ngelihat market kita di kuartal 1 ini? Recap nih, karena bulan Maret udah mau habis ntar lagi. Ya, di Q1 itu dari Desember akhir kita sudah semua orang sudah tahu ya bahwa Fed itu akan Mhm, naikin suku bunga. Imbasnya itu negara-negara yang lain ya, terutama negara yang punya masalah dengan inflasi, mau nggak mau mesti ikutan mhm, juga naikin suku bunga. Ini ada hubungannya juga dengan purchasing parity, oke? mhm, Sehingga di environment interest rate yang lagi naik, yang mendapat keuntungan, yang bisa menikmati keuntungannya itu adalah banks karena mereka mendapat mhm, margin expansion ya. Itu yang mhm, pertama. Kedua, dari awal Januari dan akhir-akhir Desember kita sudah melihat dan sudah mendeteksi bahwa kok foreign inflow-nya ke Indonesia ini kuat ya. Jadi kita ada datanya Daniel bahwa foreign mhm. inflow di tahun 2022 ini on year to date basis itu we are enjoying the biggest foreign inflow ever ya. Hmm. Per Jumat kemarin itu foreign inflow itu sebesar 2.2 billion US dollar. Oke. Okay? Nah, Mhm, hal ini terjadi karena sepertinya foreign investor sudah melihat bakal ada sedikit decoupling antara emerging market dan developed market. Terutama mhm, emerging market yang punya exposure di komoditi seperti Indonesia dan contohnya Brazil ya. Untuk info mhm, aja, Brazil itu kalau tadi saya bilang Indonesia menikmati 2.2 billion US dollar foreign inflow, Brazil itu per 2 minggu yang lalu ya, saya lupa ngecek lagi, mhm. itu foreign inflow-nya itu sebesar 12 billion US dollar year to Wow. date. Ya, dan bahkan di Brazil sendiri, di tiap hari bursa di Brazil itu Mhm, tidak pernah foreign outflow. Tiap hari itu foreign inflow. Jadi begitu kuatnya foreign inflow di Brazil karena emerging market ya, punya exposure mhm. di komoditi. Trade balance-nya Brazil 2 minggu lalu saya juga masih cek masih oke ya. Jadi saya lihat itu Q1 seperti yang Cijes bilang a bit surprising on the Russian Ukraine invasion, tapi Mhm. other than that kita nggak melihat ada yang really surprising sih. Cuman Russia invasion aja yang kita suka komoditi jadinya komoditinya dapat dapat steroid lah Mhm. istilahnya begitu. Oke, tapi kalau kita bandingin kan Indonesia ini dengan Brasil, ini kan berarti agak mirip-mirip gitu ya struktur ekonominya. Kita itu banyak kena exposure dari kenaikan harga komoditas, makanya kita lebih dipilih gitu ya di kuartal 1 ini. Di kuartal 2 nanti bakal berlanjut lagi nggak nih yang kondisi yang seperti ini nih, Ko Arfan? Oke, pertama ya, yang paling penting itu Mhm, untuk foreign inflow, semua mesti ngeliat dari trade balance. Trade mhm, balance Indonesia itu sekarang per Februari surplusnya one of the biggest yaitu 3.8 billion ya. Nah, mhm, trade balance saya ulas sedikit aja. Trade balance mhm, ini Indonesia karena net importer bisa jadi trade balance kamu jadi minus kalau harga oilnya naik mhm, terus. Nah, saat trade balance minus, siap-siap aja foreign inflow bakal berbalik jadi outflow. Ya, nah mhm. untungnya di tahun 2022 ini karena kita bisa dapat trade balance yang minus kalau harga oilnya saja yang naik terus, untungnya tahun ini kita didukung oleh komoditi ekspor Indonesia harganya tinggi juga sehingga trade balance kita menikmati surplus yang tinggi.
Ya, itu yang paling penting itu Daniel soal foreign inflow. Oke. Nah, kalau outlook Q2 kita masih lihat kontinuitas foreign inflow ya. Jadi kita masih lihat eh, big banks-nya masih good, masih bagus Mhm. ya. Tapi untuk cari big banks mana yang bagus juga nggak semerta-merta semua big banks dibeli, tapi Mhm. mesti cari yang ada story dan good valuation. Ya, nah disinilah kalau menurut kami, kalau teman-teman yang mau technical ya silakan-silakan aja, monggo-monggo aja. Mhm. Kalau kami dari Porto, kita lihat cari yang fundamentalnya bagus, yang ada story, valuationnya oke, ya sehingga jangankan yang mid atau small cap ya Daniel ya, beberapa Mhm. big caps yang kita rekomen pun juga banyak yang double ya longer term of course ya. Jadi outlook untuk Oke. Q2 itu kita masih suka big banks. Kalau untuk komoditi, saya bilang memang sulit untuk memprediksi harga komoditi, tapi saya Mhm. rasa harganya ini will reach a new equilibrium. Maybe we will not see harga-harga komoditi itu seperti low di tahun 2020 atau di awal 2021. Mhm. Oke. Tapi at least ini kasih lebih banyak positif impact lah ya daripada tahun lalu ya, Ko Arvan. Saya rasa begitu. Mhm. Oke, saya ke Cik Jess lagi nih. Kalau ngelihat di Q2 seperti apa nih pandangan dari saya kaya dan apakah kalau kita lihat minat untuk produk reksadana ini di Q1 ini jauh lebih bagus daripada di kuartal sebelumnya? Menurut aku oke. Aku setuju Mhm. dengan pandangannya Arfan, obviously bahwa Mhm. kita itu akan menikmati foreign inflow as long as trade balance kita surplus, ya kan? Nah, Mhm. salah satu resiko yang bisa terjadi itu kan sebenarnya kalau ekspor dari batu bara dan CPO itu kan dilimitasi oleh pemerintah. Kalau misalnya hal itu Mhm. terjadi, bisa aja trade balance-nya dari surplus itu berubah, ya kan? Bisa jadi defisit. Nah, Mhm. itu adalah hal yang kita Mhm. sebenarnya harus perhatiin banget sih. Kalau misalnya trade Mhm. balance-nya defisit, tentu aja are not going to look so attractive to foreign investors anymore, gitu. Jadi, Mhm. yang dijaga adalah trade balance-nya nomor satu. Untuk minat Mhm. reksadana sendiri, I would say iya, karena menurut aku sekarang tuh banyak Mhm. banget produk-produk reksadana tuh yang beda gitu ya. Kayak tadi kan aku udah sempat ngobrol dikit nih soal Tribegah Bastra. Kenapa bedanya? Karena Mhm. Tribegah Basra ini reksadana campuran yang tilting, ya kan? Jadi dia itu sangat Mhm. fleksibel. Ketika marketnya lagi bullish banget, mereka bisa overweight di saham. Dan ketika marketnya lagi bearish, mereka bisa kurangin tuh porsi sahamnya sampai kecil. Hmm. Sedangkan reksadana saham biasa itu kan minimal harus punya 80% equity di dalam portfolio mereka. Mhm. Jadi kalau misalnya marketnya lagi jelek-jelek banget pun mereka tetap harus punya 80% saham, ya kan? Jadi kalau misalnya marketnya jelek ya ikutan turun gitu performance-nya. Mhm. Nah, itu kenapa aku bilang banyak banget sih sekarang produk reksadana yang nggak terlalu apa ya terimbas sama market jadinya. Plus juga Trimegah Basra ini yang ada di Saya Kaya, teman-teman bisa subscribe Basra di Saya Kaya. Mhm. Itu salah satu keuntungannya adalah mereka itu benchmarknya bukan IHSG. Jadi kan banyak nih reksadana saham yang benchmarknya merupakan IHSG kan. Jadi kalau IHSG-nya minus 5%, reksadana sahamnya minus 2% doang dianggap beat the benchmark, ya kan. Nah kalau ini Mhm. targetnya mereka adalah deposito plus 5% gitu. Jadi itu minimal target tahunan mereka. Gitu Daniel. Mhm. Oke, Ci Jess, kalau kita lihat kan dan juga tadi dikatakan oleh Ko Arfan sendiri trade balance itu penting. Ini kan menjadi positif juga gara-gara kita itu dapat impact dari kenaikan harga komoditas. Nah, jadi kan yang diperhatikan ini adalah emiten-emiten komoditi dan juga banking. Nah, sektor teknologi ini apa kabar nih? Karena kan kita juga ngelihat di tahun ini katanya di tanggal 4 nanti GoTo mau IPO. Tapi secara sektoral nih gimana sih kansnya teknologi itu di 2022? Oke, kalau misalnya kita mau ngelihat potensi sektor Mhm. teknologi, I think yang pertama kita harus lihat itu adalah foreign markets juga ya, global markets. Kayak Mhm.
kayak Nasdaq dan Chinese Tech. Kalau Chinese Tech ini kan memang valuasinya lagi turun banget nih, valuasinya lagi digebukin banget. Dan kalau misalnya valuasi Chinese Tech itu juga turun, most likely valuasi sektor tech di Indonesia pun juga begitu gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu teknologi lagi manggung, I would say di Indonesia juga bakal kena imbasnya. Cuma memang Goto ini kan angin segar ya, karena yang kemarin IPO sebelum Goto itu kan bukan market leader, tapi sedangkan Goto ini kan merupakan market leader. Cuma kita harus ingat juga bahwa at this round of IPO, foreign investors itu belum banyak yang akan masuk ke Goto. Ya. Karena emang Goto ini tidak certifying themselves, adalah sertifikasinya yang harus dimiliki oleh si emiten untuk in foreign investors, especially big funds, itu untuk masuk, untuk beli. Nah, Goto ini nggak pursue that certification, jadi memang foreign investors yang gede-gede belum akan masuk gitu. Mungkin Arfan mau nambahin tentang pandangan dari... Iya, nah ini baru saya mau nanya nih ke Ko Arfan, gimana nih dari sisi fundamental gimana Ko Arfan melihat sektor teknologi dan juga potensinya Goto nanti seperti apa nih? Oke, ini ngomongin tech sektor ya. Kalau di Indonesia yang beneran tech sektor itu choices-nya nggak banyak, Daniel. Ya, jadi for example, your bank digital, it's not tech sektor. Yang tech sektor itu yang beneran tech ya. Makanya sebenarnya kalau semua orang nanya sama saya soal bank digital, I would answer like this. If you are looking for a bank that deliver net profit, this is not your choice. You are looking for a banks. Tapi if you are looking for a banks that can change kebiasaan sehari-harinya dan merubah ya kebiasaan sehari-hari, tapi nggak ada net profit ya, net profitnya belum ada, ya this is your choice. This is considered a tech stock. Ya, considered, tapi it is not a tech stock. It's still a banking sector ya. Itu satu ya. Jadi choicesnya di Indonesia memang nggak banyak. Kedua, yang tadi Cijas bilang bahwa ini bukan ajakan membeli dan menjual ya. Disclaimer Goto on ini kan market, yes, disclaimer on sangat keras ini, sangat keras ya. Goto itu memang market leader and I would say for me at least it really changed the way cara saya hidup sehari-hari. Gitu. Contohnya saya suka makan apa gitu yang agak jauh. Kalau dulu mesti nyetir ke sana, macet dan segala macam. Sekarang you can easily do it with the help of Goto. Ya, this is the real market leader that change the way you live. Ya. Nah itu satu. Kalau dari fundamental, dari valuasi, saya bilang valuasinya kalau mau pakai price per GMV atau EV per GMV, saya bilang masih make sense lah ya. Kalau mau lebih detail, kita juga bikin SOTP ya. SOTP-nya nih mungkin Cijas yang mau jelasin nih, SOTP valuation-nya Goto nih. Gimana Cijas? SOTP valuasi dari Goto sendiri. Jadi kalau ini pendengar-pendengar kita ini pada nyimak banget loh ini semuanya, ini makin lama makin bertambah nih Cijas dan Ko Arfan. Kamu cara tahunya dari mana mereka nyimak? Siapa tahu mereka juga sambil ini kan nonton TV. Ini jumlahnya malah naik nih kok, bertahan sama loh. Saya curiga sama Daniel nih. Saya sebentar melompat sedikit nih. Kamu ke Mandalika kemarin kan? Iya, ke Mandalika. Kok nggak hitam? Gimana mungkin ke Mandalika nggak hitam? Pasti bohong nontonnya di TV nih. Ada pawang hujan kok. Virtual. Ada pawang hujan kok. Kebetulan ada pawang hujannya, jadi kita semua nggak kepanasan di sana kok. Pawang hujan viral. Oke. Ya, ini kita balik lagi. Kita ngitung juga pakai SOTP, sum of the parts, yaitu nanti Cijas bisa terangkan lebih lanjut, monggo. Oke, jadi kalau kita mau mencoba memvaluasi Goto, emang paling tepat itu kita pakai metode SOTP. Jadi SOTP ini sum of the parts kita pakai untuk menilai satu bisnis gitu ya, yang ada beberapa nih lini usahanya. Nah, kalau Goto ini kan ada 3 sebenarnya lini usahanya. Yang pertama itu on-demand service. On-demand service itu kita pakai si Gojek ya. Si Gojek adalah on-demand service. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce ini Tokopedia. Dan yang ketiga fintech. Kayak ini tuh GoPay ya, GoPay Financial kalau nggak salah ya, Gojek Financials, GoPay. Nah, kalau misalnya untuk SOTP sendiri, kita itu pakai sekarang price to sales untuk on demand service atau
Untuk e-commerce kita pakai price per GMV, untuk fintechnya kita juga pakai price per GMV. Untuk si on-demand service, kita valuasiin Gojek itu at 5 times ya price to sales. Sedangkan untuk comparisonnya, Grab itu sekarang valuasinya 9 kali. 9 kali price to sales. Jadi kalau misalnya kita mau valuasiin on-demand service-nya, ya Gojek masih lebih murah kalau dibandingkan sama Grab ya. Kalau dibandingkan sama Grab, Gojeknya masih 5 kali, si Grabnya udah 9 kali. Kita pakai angka 2022. Untuk e-commerce-nya, untuk Tokopedia, sekarang ini valuasinya tuh at setengah kali versus GMV. Nah, untuk Amazon sendiri itu mereka tuh sekitar 2,9 kali. Untuk si fintechnya itu kita valuasiin at setengah kali, Pinduoduo itu 2,3 kali. Jadi ya kalau misalnya kita mau valuasiin ya kira-kira untuk 2022 Goto ini I would say at fair value lah. At fair value kalau kita comparison dengan peers-nya mereka di luar negeri ya. Kalau kita compare dengan peers-nya mereka di luar negeri. Apakah angkanya kita akurat atau enggak? Ya kita nggak bisa bilang, karena asumsi kita kan semua kan beda-beda kan ketika kita melakukan valuasi. Betul. Nah, ya kalau misalnya menurut kalian angkanya nggak cocok, I would say jangan beli, ya kan? Karena semua kan keputusannya masing-masing. Kayak yang Arfan bilang, dan aku tuh agree banget, just because something is for sale doesn't mean we have to buy it, right? Ya kan? Karena dijual ya nggak harus kita beli. Tapi kalau kamu itu nyari tech stock yang merupakan market leader, nah memang pilihannya adalah Goto, ya kan? Kalau misalnya kamu nyari saham dari perusahaan yang udah membukukan net profit dan udah proven themselves ya bisa bikin net profit, ya, karena ini bukan sahamnya gitu. Jadi ini tuh benar-benar apa ya, menurut aku tergantung preferensi dari investornya masing-masing. Pasti kalau kita beli tech stock, it would be relatively more risky daripada perusahaan-perusahaan yang udah membukukan net profit gitu. Jadi ya perusahaannya baik lagi ke teman-teman. Nah, ini banyak banget cuan troopers kita juga yang dari kemarin nanya nih, Cijes dan juga Ko Arfan ini terkait dengan Gojek dan juga Buka. Nah, yang ditanya ini tuh kayak gini nih, Cijes. Kalau kemarin kan Buka ini diambil oleh banyak fund manager gitu ya, sebagai salah satu pembanding, sebagai salah satu penyeimbang produk reksadananya gitu, karena dia market cap-nya gede gitu untuk Buka. Nah, untuk di GoTo sendiri nanti apakah akan seperti itu juga gitu? Yes. Aku udah bicara dengan beberapa fund manager dari produknya ada di Sahankaya. Kebanyakan dari mereka tuh pun akan subscribe ke GoTo. Tapi hal ini dikarenakan oleh GoTo ini nanti ketika listing, market cap-nya dia itu, weight-nya dia di IDX itu 9%. Ya. Oke. Jadi, ya it's quite lumayan berat gitu ya di ISG, which means ya memang banyak fund manager yang nanti akan harus subscribe gitu. Jadi kalau teman-teman pengen punya exposure ke saham GoTo tapi nggak berani beli sendiri, nah teman-teman bisa tuh beli beberapa reksadana yang ada di Sahankaya karena mereka akan juga punya GoTo di portfolionya mereka. Gitu ya. Ini bisa jadi salah satu solusi dan juga strategi gitu ya. Pengen beli GoTo, beli sahamnya GoTo tapi takut gitu ya. Udah mending ambil reksadananya juga oke, sama aja gitu ya, Cijes ya. Nah, kalau pandangannya Ko Arfan nih seperti apa nih terkait dengan market cap dari GoTo juga nih? Apakah nanti ke depannya ini bakal jadi favorit daripada fund manager atau nasibnya bakal sama kayak Buka nih? Oke. Ini pandangan pribadi ya. Kalau pandangan masing-masing fund manager kan masing-masing dapur beda-beda ya. Pasti view-nya beda-beda. Tapi yang pasti seperti yang Cijes bilang, karena market weight-nya GoTo itu tinggi sekali, besar, it is unwise and you are taking unnecessary bet untuk tidak punya GoTo di fund. Oke. Ya, Mau nggak mau berarti kan ya? Mau nggak mau, yes, correct gitu. Nah, masalah valuasi, ya fund manager pasti punya valuasinya sendiri, dia pasti udah bikin masing-masing. Saya nggak bisa komen.
Oke, oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi mekanismenya sendiri, ini kan nanti untuk IPO katanya ada mekanisme green shoe dan ada mekanisme lock up saham gitu ya. Ada yang 8 bulan, ada yang 2 tahun gitu. Ini pandangannya Ko Arfan sendiri gimana nih sebagai fundamentalis ngelihat IPO yang seperti ini? Oke, green shoe ini suatu hal yang sudah lama nggak ada. Ini ada waktu awal-awal saya pertama kali kerja di market like 17 years ago, 18 years ago. Udah lama banget nggak ada Wow. green shoe ya. Jadi green shoe ini adalah over allotment, ya. Mhm. Green shoe adalah over allotment. Tadinya company itu tidak mau menjual sebanyak ini. Tapi karena Hmm. ada facility green shoe diperbolehkan maksimal 15%. Oke, Mhm. nah sehingga dibuatlah green shoe. Memang tujuannya green shoe ini untuk menstabilisasi. Ya, saya kasih contoh ya. Oke, Ini real, real. This is real what happened. Facebook itu juga punya green shoe, Daniel, which is also oke. 15%. Mhm. Pada awal-awal hari-hari awal Facebook listed di US, Mhm. harganya turun di bawah IPO loh. Oke. Berarti Ya, jadi gagal kalau dong ada yang itu. bilang yes, kalau ada yang bilang Oke. green shoe will definitely, kata-katanya definitely ya, Iya. definitely menggaranti harganya di bawah IPO, no, tidak, Mhm. tidak ya. Jadi Oke. market could be irrational. Orang yang beli di IPO bisa aja cut loss di harga di bawah karena faktornya macam-macam. Mhm. Suddenly changes in fundamental, ya. Atau for example yang ada di depan mata, Russia Ukraine invasion become deeper, jauh Mhm. lebih bahaya, jauh lebih berat. Tiba-tiba mau, ini misal ya mengarah ke perang ya. Saya nggak bilang Russia and Ukraine ini it's a war, no, it's actually an invasion I think ya. Nanti Mhm. benar jadi perang terbuka, banyak yang join, well. Kalau kayak gini Amit-amit. kan you definitely have to preserve cash ya. Mhm. Gitu. Jadi green shoe is definitely not a guarantee ya, definitely dan guarantee ya, tidak menjamin 100% bahwa harganya akan di bawah IPO, no. Jadi Mhm. kembali ke keputusan masing-masing, how you value the company, how you see the company ya. Itu satu ya, dan nilai kedua, Mhm. yang penting lagi tadi yang Cici bilang, if you're looking for a tech stock, ya Mhm. jangan cari yang ada net profit. Biasanya itu tech Mhm. stock itu nggak ada net profit, biasanya net profitnya masih kecil atau hanya ada di EBITDA level. Ya, Mhm. so tech stock it's not for everyone, definitely for everyone. Ya. Kedua, Mhm. yang ketiga terakhir saya kebanyakan ngomong nanti ntar. Terus saya disemprit, kalau ngeliat tampang gue yang ngomong kan nggak seger, mendingan Cici yang ngomong yang seger kan. Yang Bisa aja ketiga Ko Arfan. adalah kalau memang pengen tech stock tapi ragu-ragu, ya ragu-ragu icuk nih kan, ragu-ragu ya Mhm. mendingan better beli reksadana. Jelas ada exposure di tech stock. Tech stocknya apa Mhm. aja ya kembalikan ke masing-masing MI, masing-masing fund manager isinya apa aja. Demikian. Hmm. Oke, ada 3 poin menarik pasti udah dicatat nih oleh para cuan troopers. Ini ada pertanyaannya yang nyamber-nyamber nih Ko Arfan dari Yip Yip Yep X. Ko Arfan, apakah perpanjangan book building GoTo bisa jadi indikasi unsubscribe katanya? Bisa nggak sih? Hmm, enggak ya. Coba kamu tanyalah sama brokernya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu beneran. Ada-ada aja ini ya yang nanya ini ya. Tapi Oke, oke, ini as simple as begini Daniel. Saya cerita sedikit iya. ya. 1 minute ya. Mhm. Iya, Waktu silakan silakan. pertama kali saya baca research reportnya Bukalapak, memang model valuasinya dan model bisnisnya itu it's a new thing, at least for me ya. Mungkin Mhm. beberapa subscriber, beberapa MI mau lebih benar-benar mengerti jauh, mengerti lebih paham tentang bisnis modelnya ya. Maybe they need time or something, I don't know ya. Tapi Mhm. seriously, if you wanna know kenapa ada perpanjangan, you have to ask your broker. Ini rahasia masing-masing broker ya gitu ya berarti ya Ko Iya. Arfan. Oke, oke, saya balik lagi nih ke Ci Jess. Ada banyak pertanyaan menarik juga nih untuk Ci Jess dari cuan troopers kita. Ada nggak sih sebenarnya katanya produk reksadana itu yang di dalamnya mayoritas tech stock gitu di Indonesia? Mayoritas terus-terusan aku rasa Iya. nggak ada. Mhm. Pas gini kan, untuk Mhm. reksadana, especially mungkin reksadana campuran dan reksadana saham ya, itu kan ada fund Mhm. manager yang melakukan rebalancing buat kamu, ya kan? Kalau Iya. misalnya
kayak tech sektor gitu kan yang lagi mungkin underperform selama 2-3 bulan Mhm. terakhir. Kalau misalnya fund manager terus-terusan pegang tech stock ya kan, I would say mereka punya fund bakal underperform gila-gilaan. Ya dong. Kalau Mhm. misalnya Hmm. let's just say ada satu fund gitu yang pegang Bukalapak misalnya dari harga peak gitu kan, dari harga 800, 900 terus dibawa turun ke bawah sampai sekarang Mhm. 300 dan gak dijual, itu fundnya bakal underperform gila-gilaan. Dan of course kita nggak mau dong, Oke. sebagai investor kita nggak Iya. mau dong kalau misalnya kenapa kita harus beli reksadana yang fund manajernya tuh bebal banget sampai nggak mau berubah, nggak mau rebalancing, ya kan? Why? Ya Mhm. kan? Nah, karena Iya. itu menurutku reksadana yang baik adalah reksadana yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman atau momentumnya gitu. Jadi kalau Hmm. momentumnya lagi ada di komoditi, ya baiknya reksadananya punya banyak exposure ke komoditi atau at least ada overweight di komoditi sektor gitu kan. Kalau misalnya yang momentumnya lagi main adalah tech gitu kan, ya bagus kalau misalnya reksadananya ini bisa rebalancing, mereka punya portfolio jadi ke overweight ke tech sektor gitu. Menurutku itu adalah yang ideal ya, reksadana yang ideal. Kalau Mhm. reksadananya terus-terusan pegang satu sektor tertentu aja, kamu harus bisa terima kenyataan bahwa ada kalanya reksadananya akan super underperform ketika sektornya itu lagi Iya. nggak diminatin gitu kan. Let's just say Mhm. reksadana misalnya yang isinya consumer semua ya kan. Consumer for the past few years have been very underperforming ya kan. Kalau misalnya Mhm. kamu punya reksadana yang isinya consumer semua, kamu bisa teriak-teriak ya kan, wah gila reksadana gue udah berapa minus terus, minus lagi. Nah jadi menurutku Heeh. kalau kamu cari reksadana yang terpaku sama sektor tertentu, aku rasa sih nggak ada ya, karena nggak ada juga yang fund Mhm. manager yang mau underperform terus-terusan, ya kan? Tapi Oke. kalau Oke. tapi mungkin kamu bisa cari reksadana yang punya exposure, some exposure ke tech stocks itu ada beberapa. Nah, untuk Mhm. kalau misalnya kamu cari yang pure isinya tech stock semua, mendingan ya kamu cari ETF Nasdaq aja, ya kan? ETF Nasdaq itu kan memang isinya kan tech stock semua, Facebook lah, Apple, Google, Amazon gitu. Jadi Mhm. um, baiknya sih cari yang lebih bisa ngikutin perkembangan momentum dan sektornya. Nah, itu merupakan Mhm. reksadana yang fleksibel ya. Jadi fleksibel, dia balancingnya terus-terusan gitu, constantly, dia terus bisa bisa tilting ya ketika marketnya bagus, mereka banyak saham, ketika marketnya lagi jelek, mereka kurangin porsi sahamnya, mereka ikutin perkembangan sektor yang terjadi. Nah, ini tuh bener banget nih Chandra.nl yang fleksibel, yes. Kalau Mhm. aku lebih Mhm. milih reksadana yang fleksibel gitu. Mhm. Langsung menjawab pertanyaannya ya. Thank you nih langsung dijawabin Ci Jess. Tapi saya penasaran nih kan dari kemarin banyak cuan troopers juga yang nge-DM DM ini kalau kita bandingin sama Bukalapak, apakah emang IPO GoTo ini relatif lebih murah nih Ci Jess kalau kita banding-bandingin gitu ya dari sisi harga IPO-nya? Padahal kan dana dana yang diinginkan juga itu ada di triliunan ya, nggak beda jauh ya. Kalau yang GoTo ini kurang lebih kisarannya 18 triliun, kalau yang Bukalapak kemarin sekitar 20-21 triliun gitu, Ci. Oke, ini pertanyaan yang sangat Mhm. menarik dan ini salah satu pertanyaan favorit Mhm. aku sepanjang masa. Karena harga saham nominalnya itu kan tidak selalu merefleksikan valuasinya. Contoh ya, contoh. Mhm. BCA di harga 7.000 gitu ya, di harga 8.000 itu kan kelihatannya kan em, mahal, ya kan? Kalau misalnya kita Iya, bandingin betul. Bank Bukopin cuma Rp200, ya kan? Mhm. Tapi kalau kita lihat secara performance perusahaan, ya valuasinya lebih bagus BCA dibandingkan Bukopin karena mereka bisa ngasih Mhm. profit yang lebih oke, terus juga NIM-nya better daripada Bukopin gitu. Itu mungkin salah satu contoh bahwa harga saham nominalnya tuh nggak selalu merefleksikan valuasinya, ya kan? Terus mungkin contoh yang kedua gitu ya, um, Goto di harga 300. Ini aku kasih sedikit bocoran nih ya. Menurutku harganya Mhm. 336 sampai 338. Let's see, let's see. Oke. Goto di harga 338 dengan Bukalapak di harga 850. Belum tentu itu valuasinya Bukalapak lebih mahal, ya kan? Karena bisa aja Mhm.
ternyata kalau kita hitung valuasinya, Bukalapak itu misalnya bisa ngasih comparables yang lebih murah misalnya dibandingkan Goto. Kebetulan aja kalau kita lihat gitu ya dari valuasi kita secara market leader, Goto memang commanding a higher premium. Jadi valuasinya itu boleh dikatain lebih premium karena dia itu merupakan market leader nomor 1. Terus juga kalau kita lihat ya memang secara nominal ya memang Goto dihargai lebih murah ya for some reason. Cuma ya menurutku yang harus kita lihat adalah jangan terlalu terpaku sama harga nominal sahamnya, itu harga nominal saham sebagai indikasi barangnya tuh murah atau mahal gitu ya. Harga ratusan, harga 50-an aja tuh banyak banget saham yang sebenarnya mahalnya minta ampun, padahal harganya cuma 50 perak ya kan. Iya benar. Iya, harga kayak BNI di 8.000 itu aja belum 1 kali price to book ya kan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngelihat harga nominal sahamnya gitu sebagai indikasi apakah itu murah atau mahal. Tetap kita harus lakukan evaluasinya, due diligence kita sendiri gitu. Oke. Ini masukannya menarik banget nih. Dan juga ada respon-respon menarik dari Cuan Troopers kita. Tapi sebelum saya ke respon Cuan Troopers, saya ke Ko Arfan dulu nih. Pertanyaannya kurang lebih sama nih, Ko. Kalau kita lihat dari sisi harga IPO gitu ya, harga IPO. Tadi kan Ci Jess bilang kurang lebih di 336 sampai 338 gitu ya, Ci Jess ya. Nah, ini nih bisa kita bilang fair value nggak sih sebenarnya untuk GoTo, dan apakah relatif lebih murah gitu? Atau sebenarnya bisa lebih murah lagi daripada itu? Karena kan kalau kita lihat dari laporan keuangan katanya dia minus 22 triliun gitu, Ko Arfan. Minusnya 17. Minusnya 17, Oh, 17 ya. gitu. Ya, tapi ya itu saya bilang mohon maaf karena memang banyak, nggak semua ya, memang banyak tech stock itu yang minus ya. Iya. Makanya jangan terlalu terkonsentrasi dengan net loss yang Minusnya besar. ya. Yes, satu ya. Karena tapi mesti dilihat what is the goal of this company ya. Karena saya bilang ini menurut saya ya, opini ya. Opini saya bilang bahwa Goto itu memang sekarang sedang mencari market share, ya sedang mencari presence. Jadi wajar-wajar aja dia gedeinnya GMV. Makanya tadi Cici kan udah bilang untuk SOTP-nya, untuk e-commerce dan fintech-nya kita memvaluasi pakai price per GMV. Ya. Kalau dibilang mahal atau enggak, mana yang lebih murah? Tadi Cici juga ada panjang lebar tentang nominalnya, which is very correct ya. Saya setuju banget ya. Again, saya bilangin lagi Daniel ya. Keputusan masing-masing loh ini loh. Ini ya beneran tech stock itu it's not for everyone. It's not for everyone. Tech stock is not for everyone. Kalau mau cari yang net profit banyak di JCI, banyak banget yang cari net profit. Mau cari yang ROI-nya gede banyak, mau cari yang PBV-nya rendah juga banyak. Mau cari yang net loss juga banyak juga, yang net loss juga banyak gitu. Silahkan gitu masing-masing lah. Oke, tapi saya kalau mau kita highlight lihat kan, satu, saya mau highlight satu, boleh nggak? Jadi boleh, tadi silakan, Cici kan silakan. ngomong untuk fund manager, bukan ini teman-teman reksadana ya, yang mau berubah ya, mau berubah dan mesti tegas ya. Jadi kalau kamu nih Daniel, saya nggak tahu kamu udah nikah atau belum, itu bukan urusan saya gitu ya. Nah berarti nanti kamu harus cari pasangan yang dari capital market nih, karena satu kata-kata itu tegas dan bisa berubah. Iya kan, kalau dia harus bisa berubah gitu, jelas, tegas dan tegas kan. Beli konsumer, beli atau enggak, ya udah tegas gitu kan. Jadi kamu mesti cari yang dari market, kayaknya bagus nih buat kamu nih. Oke, siap gitu. Kok. Tegas dan bisa berubah gitu kan. Kalau nikah tuh nggak, nanti udah pasangan hidup nggak bisa berubah, ntar pusing gitu kan. Gitu. Oke, siap. Menarik nih, Ko Arfan. Kok, saya mau nanya terkait dengan masih di Gojek sama Tokopedia dan juga Buka yang ntar lagi IPO. Kan emang ya kita ngelihat banyak banget emiten-emiten yang walaupun dia minus harganya tetap bisa naik tinggi dan lain sebagainya, utamanya di tech stock tadi seperti yang dibilang oleh Ci Jess dan Ko Arfan. Kalau kita lihat ke depannya forward looking-nya gimana sih untuk GoTo ini dari sisi fundamental, mampukah dia membalikkan minusnya itu menjadi net
profit gitu di 3 sampai 5 tahun ke depan? Oke, gini. Ini pertanyaannya bagus banget nih, ya. Mm-mm. Apakah bisa suatu hari jadi net profit? Oke. Pertama, itu tadi kenapa kita pakai SOTP? Karena ada 3 lini bisnis, ya. On-demand service, e-commerce, dan fintech, ya. Kalau Ah, kamu lihat lagi, Daniel, untuk mhm. on-demand service, take rate-nya itu tinggi sekali. Hmm. Take rate-nya itu tinggi. Sedangkan untuk e-commerce dan fintech, take rate-nya itu rendah, ya. Nah, Oke. menjawab pertanyaan kamu, bisa jadi ke depannya semua orang nanti akan lebih banyak dan bukan tidak mungkin malah sangat tergantung dengan e-commerce, Mhm. ya. Mhm. Dulu kita nggak berani beli big ticket items lewat e-commerce. Sekarang Mhm. everyone doing it. Begitu juga dengan Oke. fintech, ya. Contohnya ayah saya umurnya udah 74, beliau punya account digital bank loh. Mhm. Ya, jadi Wow. I think nantinya ke depan bakal ada disruption eh, Mhm. cara kamu hidup ya dengan macam-macam dan bukan tidak mungkin ke depannya take rate-nya jadi tinggi. Kalau take rate-nya Mhm. tinggi untuk e-commerce, on-demand service dan fintech ya jadi GMV-nya udah besar, bisa dirubah menjadi revenue dengan take rate, Iya. bisa jadi bukan tidak mungkin suatu hari akan jadi net profit, bukan tidak mungkin ya. Mhm. Mhm. Makanya kita mesti lihat dulu perkembangan teknologi is moving so fast ya. Contoh zaman dulu sebelum pandemi, siapa yang mau IG Live nggak banyak Iya. ya. Atau saya Betul. ini cerita lucu lagi. Zaman kakek saya ya. Mhm. Kalau waktu kakek saya deketin nenek saya, ya risknya tinggi loh. You know kenapa Heeh. risknya tinggi Daniel? Kenapa tuh? Karena dia mesti datangin ke rumahnya. Terus datangin ke rumah dia bilang, enggak ada orangnya, enggak ada. Udah bilang risknya tinggi amat. Oke. Right? Right? Nah, Iya, iya. kalau zaman saya nih, zaman Heeh. saya ya atau zaman ayah saya mungkin masih belum telepon ya mungkin. Zaman saya atau zaman Cici dulu kalau mau PDKT gitu ya, you just have to Mhm. call the person. Your downside Iya. risk apa? Paling lu cuma digodain kakaknya. Ya, which is, nah itu jadi semuanya tuh Oke, berubah, oke. ya. Semuanya berubah. Sekarang orang bisa meeting dengan Zoom. Dulu meeting mesti face to face. Mhm. Iya kan? Sekarang Oke. semuanya berubah. I think the technology will change, it will impact your life. Let's Mhm. see how they're doing it ya. Yang pasti itu satu, let's see. Kedua, nah Ya. mereka ini untungnya so far market leader. Mhm. So far ya, so far is market leader. Let's see can they keep themselves as market leader or not. Mhm. Oke, Gitu ini yang menjawab jadi pertanyaan challenge ya. buat buat GoTo gitu ya. Correct, Mhm. correct. Mhm. Oke, kalau dari Cije sendiri gimana nih? Ada yang mau ditambahin nggak terkait dengan forward lookingnya, 3 to 5 years forward gitu? Gimana nih untuk Gojek Tokopedia sendiri? Kalau ditanya bakal net profit atau enggak in 3 to 5 years, kayaknya belum. Oke, 3 to 5 years masih belum 3 to gitu ya, 5 years, tantangannya masih berat. Tapi saya sambungin ke Ko Arfan tadi bahwa bukan berarti dia bakal minus terus gitu ya. Dengan betul. kita punya behavior berubah itu pasti nanti bisa jadi net profit gitu ya. Berarti. Oke. Dan Nah, tapi ya silakan silakan. aku boleh tambahin sedikit ya. Sebenarnya Ya, kan ya. ini aku ngomong pragmatis saja. Kalau misalnya Mhm. investasi yang dicari kan kebanyakan mungkin 90% I would say capital gain, bukan dividen. Mhm. Em, ya banyak juga sih saham yang yang nggak bagiin dividen dan harganya naik tuh kan juga ada, ya kan? Tech stocks pun Mhm. Betul. tahun lalu itu juga banyak yang masih net loss, cuma harganya naik, ya kan? Jadi mungkin gini, harga itu kan dibentuk oleh em, supply and demand, ya kan? Harga itu kan Iya. dibentuk oleh kesepakatan penjual dan pembeli. Kalau misalnya Mhm. bisa nggak harganya naik tapi turun terus, tapi net loss terus, ya bisa aja. Bisa nggak net Mhm. profit tapi harganya nggak naik-naik? Ada saham yang kayak gitu juga di Mhm. bursa efek, ya kan? Jadi ya ini harus dibedain ya antara kalau misalnya kita itu sebagai investor nyari capital gain atau kita tuh mau cari saham yang ada dividennya. If aku Betul. ditanya ini barang bakal ngasih dividen nggak dalam waktu dekat? I think my answer would be no.
Ya, jadi kalau misalnya memang Hmm. tujuannya nyari dividen, tujuannya nyari net profit, ya sebenarnya mungkin ini bukan saham yang cocok gitu. Mhm. Cari aja Oke, saham yang berarti bukti ngasih dividen gitu. iya, iya. Cijes, berarti strategi yang tepat kalau kita pengen mengakumulasi GoTo nih, misalnya, selain kita beli via produk reksadana, itu bagusnya strateginya gimana tuh? Apakah kita boleh langsung beli di IPO, atau nunggu mungkin sebulan setelah IPO, atau mungkin dollar cost averaging, atau seperti apa nih teknik yang tepat nih? Sebenarnya teknik yang tepat itu kan pasti tergantung oleh tipe investor masing-masing ya. Cuma kalau Iya. misalnya teman mau coba beli IPO, mungkin ya nanti belinya weight-nya dari size yang kecil aja di portfolio ya kan. Kalau nggak Iya. berani kan, ya misalnya Mhm. pesan 5% dari portfolio saham teman-teman atau mungkin kayak 2,5% dulu gitu. Jadi Iya. jangan sampai jangan sampai pakai uang yang of course mau dipakai dalam jangka waktu dekat gitu ya, dimasukin tuh buat beli Mhm. GoPro, jangan, karena itu nggak bijak pastinya. Kalau teman-teman mau beli juga bisa juga kamu kamu lihat what happens on the first day, right? Kalau on the first day kan udah Mhm. pasti tuh dananya nggak harus ke lock di IPO ya kan, dan kamu kan bisa langsung beli, Betul. jadi nggak harus di lock. Jadi bisa bisa juga ngelihat first day what happens on the first day. Kalau misalnya kira-kira Mhm. animonya oke dan kira-kira nggak jebol, lah mungkin ya boleh tambah dikit gitu. Jadi yang penting sih menurutku managing expectations aja, bahwa nomor satu, saham IPO nggak berarti pasti ARA, ya kan? Bisa aja Mhm. saham ARA, tapi yang bisa jadi sahamnya nggak ARA Mhm. nggak jebol juga gitu. Jadi ya kayak ya flat-flat aja atau mungkin naik sedikit gitu. Mhm. Yang penting ya Mhm. Oke. sebagai investor teman-teman harus managing your expectations ketika beli saham IPO. Nggak semua, especially IPO yang gede kayak gini, ketika IPO mereka. Mhm. Oke, berarti selain yang di-manage itu adalah duitnya berapa banyak ya capital untuk mengakumulasi, yang harus di-manage adalah expectation-nya juga gitu ya. Jangan terlalu berharap ini, terlalu berharap itu. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir nih untuk Ko Arfan sebelum kita closing. Nggak berasa udah mau sejam nih kita ngobrol-ngobrol bertiga. Ko Arfan, seberapa besar sih ini sebenarnya kans daripada underwriter untuk menyukseskan IPO GoTo nih? Kan kita tahu underwriternya nanti ada Mandiri Sekuritas, ada iPod gitu, ada Trimegah gitu. Ini kansnya itu seberapa besar sih ini dalam mempengaruhi IPO itu berhasil atau enggak? Well, oke, seberapa besar mensukseskan IPO ya? Karena, Iya, oke, Cici kan tadi udah bilang foreign investor pasti ikutnya kecil karena tidak tersertifikasi ya. iya. Saya rasa dengan penunjukan 3 broker yang sangat kaliber ini, saya rasa sih bakal sukses ya. I don't know with your Mhm. definition of success. What is your definition of success? Saya nggak tahu. Apakah oversubs, apakah harga sahamnya naik, atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi saya bilang sih Aha, ya oke lah, underwriternya kaliber semua, bagus-bagus semua kok. Top semua lah aha. pilihannya. Nggak mungkin lah Oke. sekelas sekelas Goto kan underwriternya nggak yang bagus kan. Dan broker di Indonesia juga underwriternya bagus-bagus semua. Saya rasa mereka juga pusing milihnya nih kan. Wah bagus-bagus semua nih saya kasih siapa ya? Gitu kan. Mantap, Kalau kalau mantap. saya kan jelas gitu. Presenter paling Heeh. top di Indonesia atau sekuritas paling top di Indonesia jelas Sukor, dan kalau presenter jelas Daniel kan paling paling Daniel top gitu. lah nggak ada yang lain. Pasti, udah pasti. Numero Siap, uno lah siap, udah siap. pasti kan. Thank you, Ko Arfan. Oke, terakhir nih, Ko Arfan. Tadi kita udah dapet tips dari Ci Jess. Tips dari Ko Arfan gimana nih untuk mengakumulasi saham GoTo gitu? Dan juga mungkin ada tips-tips investasi yang bagus di tahun 2022 seperti apa sih? Kalau 2002, saya tetap yakin temanya itu adalah big banks dan komoditi, Mhm, ya yang pertama. mhm, Kedua, kalau ini agak lebih panjang sedikit, cuma lebih panjangnya cuma in a matters of months ya, yaitu kalau kamu ya, yakin bahwa with the reopening of economy, you should go to retail stocks, ya. mhm, Terus kalau strategi untuk Goto, wah saya nggak bisa bilang, strategi itu very personal. Dan kalau Cici kan jelas dia kan bersertifikasi financial planner ya, sedangkan saya kan iya. sertifikasinya nggak punya ya, saya sertifikasinya Tapi nggak ada, master saya nggak loh, bersertifikasi, Master gitu. Arfan nih. Banyak yang bilang tadi Master Sebentar, Arfan saya, gitu. saya, saya kasih contoh satu aja ini, jangan Oke, semoga siap, nggak siap, diputus sama siap. Instagram. Satu ya, yang tadi Cici bilang tech Iya. stock itu sekarang banyak yang masih net loss. Contoh nih, contoh Oke. Tesla, ya Tesla. Hmm.
Tesla itu selalu net loss sampai dengan tahun 2020. Tahun 2020 tiba-tiba bisa net profit 690 juta. 2020 ya. Kamu tahu berapa net profitnya tahun 2021? Berapa kok? Lipat 11 kali dari 690. 5.5 billion Wow. US dollar. Yang bertahun-tahun minus. Oke. Mungkin 5 tahun yang lalu Tesla basi lah. Mau ngayal aja lah nih. Sekarang saya sih pengen punya mobil listrik, cuman nggak ada aja duitnya gitu kan. Mahal. Sekarang everyone is talking about electric vehicle. Betul. Ya, terus contoh Tesla revenue dari tahun 2015, revenue is only 4 billion US dollar. Mau tahu kamu berapa revenue-nya tahun 2021? Lipat 13 kali. Cuman dalam waktu 6 tahun, revenue-nya lipat 13 kali. Lebih banyak daripada Tesla berarti ya kok? Yes, jadi makanya kita mesti lihat future, yang mana yang bakal jadi besar, yang mana will disrupt your way of life lah saya bilang. Oke, ini inspiring banget kok karena dengan dia lipat 11 kali, Tesla lipat 11 kali, itu kan berarti menutup kerugian dia selama ini, bisa kita bilang kayak gitu ya, kalau kita bagi rata lah kurang lebih, karena kan untungnya dia, profitnya dia langsung terjadi di 1 tahun, bukan berarti nggak mungkin Gojek Tokopedia juga nanti bisa gitu ya kok ya? Ya, bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Bukan nggak mungkin, tapi kita lihat aja nanti karena tanggal mainnya ini nanti ada di tanggal 4 gitu ya untuk IPO sendiri. Udah mundur Daniel, dimundurin tanggal 7. lagi. Dimundurin Tanggal lagi 7, jadi ya. tanggal 7 bahkan ya, 7 April. Nunggu Jadi kamu kita lihat subscribe aja. dulu sepertinya. Udah dong kok, udah coba-coba nih kan soalnya kan. Supaya kita dapat hype dan animonya gitu. Oke. Menarik banget nih ngobrol-ngobrol sama Master Arfan. Saya ngikutin Cuan Troopers tadi ada yang bilang Master Arfan sama Ci Jess. Thank you banget.